Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran sosiologi kelas 10. Dan sekarang kita akan membahas tentang materi hubungan sosial, yaitu interaksi sosial. Edisi kurikulum 2013 revisi. Nah, lanjut. Apa itu pengertian hubungan sosial? Nah, saya definisi. Hubungan sosial atau hubungan sosial adalah pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ya, individu dengan individu, misalkan ya kamu dengan temanmu, satu orang dengan satu orang. Ya. Kalau individu dengan kelompok, misal adalah guru dengan siswanya, karena guru itu adalah satu individu dan kelas itu adalah kelompok. Dan kelompok maksudnya adalah ya antar organisasi, pengaruh timbal balik yang dilakukan oleh antar organisasi, misalkan OSIS dengan eskul basket sedang rapat. Nah, itu artinya hubungan dan pengaruh timbal balik antara kelompok dan kelompok. Lanjut. Syarat interaksi sosial. Nah, syarat interaksi sosial itu yang pertama adalah jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Jadi, kalau namanya interaksi sosial itu harus lebih dari satu orang. Gitu kan? Kalau misalkan kalian berinteraksi sendiri, nggak ada siapapun, ngobrol sendiri, ya silahkan Anda periksa ke rumah sakit jiwa terdekat. Karena kemungkinan Anda punya penyakit jiwa kan. Tapi kalau misalkan kamu berbicara dengan orang lain yang ada orangnya gitu kan, beneran nyata, nah berarti Anda telah melakukan interaksi sosial. Yang kedua adalah terjadinya komunikasi di antara pelaku. Nah, komunikasi sendiri kan diartikan adalah saling mengirim pesan, dan pesan itu dimengerti antara pelaku, antara kedua belah pihak gitu misalkan. Yang ketiga itu adalah mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, maksud dan tujuan yang ingin dicapai tentunya adalah pesan yang disampaikan itu tersampaikan atau tidak maksudnya kan. Dan yang terdapat dimensi waktu. Nah, syarat interaksi sosial menurut Sujoro Sukanto itu ada dua. Tadi secara umum, nah ini sekarang menurut Sujoro Sukanto. Menurut Sujoro Sukanto, syaratnya itu adalah adanya kontak dan adanya komunikasi. Next. Apa itu kontak atau kontak sosial? Kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial. Biasanya lebih menekankan kepada orang atau kelompok yang berinteraksi. Jadi, interaksi sosial itu adalah awal terjadinya sebuah interaksi. Misalkan, saya memanggil si Jonathan. John! Nah, memanggil kan. Nah, itu adalah kontak. Atau saya menepuk pundaknya Jonathan. Nah, ketika saya menepuk pundaknya Jonathan, itu adalah kontak. Jadi saya berusaha mencari perhatian Jonathan. Nah, itu adalah kontak. Jadi awal terjadi interaksi sosial. Nah, kontak sosial ini tidak harus saling menyentuh. Jadi memang kontak secara bahasa itu adalah hubungan secara fisik atau saling menyentuh. Namun dalam kontak sosial, kontak sosial ini bisa terjadi bukan hanya dengan sentuhan, tapi juga bisa memakai media. Misalkan ketika kita menelpon, nah, itu kita sedang berusaha mengkontak. Atau tadi menepuk. Nah, menepuk itu kan secara fisik. Atau kita memanggil tukang bakso, Mang Kontol. Nah, itu kan juga kontak. Misalkan.
Next, lanjut, itu adalah sifat kontak sosial. Sifat kontak sosial yang pertama itu adalah primer. Nah, primer itu artinya tatap muka. Nah, cuman di sini harus tambahkan, ya. Jadi, primer tuh harus ada dimensi ruang dan waktu yang sama. Nah, jadi kontak sosial primer itu adalah kontak sosial yang terjadi di ruang dan waktu yang sama. Misalkan, ini keluarga sedang ngobrol di ruang tamu. Nah, mereka melakukan kontak itu di ruangan yang sama dan di waktu yang sama juga. Jadi, inilah kontak yang akhirnya menjadi sebuah komunikasi. Yang kedua, itu adalah kontak sekunder. Kalau kontak sekunder itu tidak tatap muka. Bisa tatap muka di ruang dan waktu yang sama. Yang kedua adalah sekunder, tidak tatap muka. Dia bisa dilakukan walaupun tidak di ruang dan waktu yang sama. Nah, kontak sekunder ini ada dua. Kontak sekunder langsung dan kontak sekunder tidak langsung. Kalau kontak sekunder langsung, misalkan contoh, Yosi Jin sedang menelpon Kang Muyon. Nah, kayak ini misal teleponan kan. Nah, ini adalah kontak sekunder langsung. Jadi mereka melakukan kontak di ruang yang berbeda tapi di waktu yang sama. Nah, selanjutnya adalah kontak sekunder tidak langsung. Nah, kalau kontak sekunder tidak langsung, contohnya adalah Anita mengirim kiriman surat dari seseorang di luar negeri. Nah, surat, misalkan surat menyurat, itu adalah kontak sekunder tidak langsung. Cuman kalau misalkan surat sekarang udah nggak musim ya, nggak ada orang yang mau pakai surat. Nah, berarti kalau misalkan mengirim email, apakah itu kontak sekunder tidak langsung? Nah, ini jadi pertanyaan ya. Silahkan dijawab di kolom komentarnya. Kalau kontak sekunder melalui email, kalau melalui email, itu adalah kontak sekunder atau kontak primer. Nah, yang kedua, kalau misalkan video call, itu kontak sekunder atau kontak primer. Silahkan jawab ya kolom komentarnya. Next, lanjut. Sifat kontak sosial. Nah, sifat kontak sosial ini ada positif dan negatif. Kalau misalkan positif itu mengarah pada kerjasama teamwork. Nah, jadi kontak. Nah, dan kalau misalkan kontak sosial negatif mengarah pada konflik. Nah, misalkan kontak sosial positif ya tadi, Mas, tolong Mas bantuin. Oh, ada apa? Biar saya bantu. Nah, itu adalah kontak sosial yang positif berarti kan. Akhirnya mau dibantu teamwork. Tapi kalau misalkan contoh kontak sosial negatif, Mas, kamu anjay Mas. Apa maksud kamu bilang-bilang anjay? Nah, misalkan kan jadi emosi gara-gara kata-kata anjay. Nah, berarti itu kontak sosial negatif. Mengarah pada adanya sebuah konflik. Next. Syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua itu adalah adanya komunikasi. Tadi kontak, sekarang komunikasi. Lalu apa itu komunikasi? Komunikasi ialah pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi lebih menekankan kepada bagaimana pesan itu diproses. Nah, jadi kalau kontak tuh awal mulanya, nah kalau komunikasi itu adalah ketika dua orang individu atau lebih saling memahami pesan yang disampaikan oleh lawan gitu, lawan bicaranya atau komunikan sebutnya. Next ya. Nih, ada 3 tahap komunikasi. Yang pertama itu adalah encoding atau pembuatan kode. Jadi gagasan diwujudkan dalam bentuk kalimat atau gambar. Jadi, nah, karena pada dasarnya bahasa itu adalah simbol kan. Nah, jadi misalkan kata ibu. Nah, ibu ini adalah simbol dari orang yang melahirkan
kita, jadi sebutnya ibu atau mama kan gitu. Nah itu jadi tahap awal itu adalah encoding, pembuatan kode yang bisa dibentuk dalam kalimat ataupun gambar. Nah, kalau tadi dalam bentuk kalimat atau kata ya. Kalau bentuk gambar bagaimana? Nanti dulu kita lanjutkan dulu. Tahap kedua adalah penyampaian gagasan yang sudah berwujud kalimat dan gambar disampaikan atau gambar yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah decoding atau pemecahan kode, komunikan, mencerna dan memahami maksud dari kalimat atau gambar, kata atau gambar. Nah, misalkan tadi kan dalam bentuk kalimat ya, ibu gitu kan. Ibu, saya lapar gitu kan. Nah, itu adalah ketika saya mikir mikir tuh mau ngomong apa, itu pembuatan kode. Ketika saya ngomong, ibu saya lapar, itu penyampaian gagasan. Ketika komunikan atau ibunya paham, oh anak saya lapar, berarti itu adalah decoding, komunikan mencerna atau memahami uh, pesan dari si komunikator. Nah, itu kalau misalkan dalam bentuk gambar. Lalu bagaimana kalau misalkan dalam bentuk sorry, dalam bentuk kalimat? Kalau lalu bagaimana kalau misalkan dalam bentuk gambar? Misalkan kayak gini. Nah, ini tanda apa? Ini adalah tanda dilarang parkir, ya kan? Kayak gitu. Jadi pertama pembuatan kode bagaimana sih caranya agar masyarakatnya nggak parkir sembarangan di tempat ini, misalkan di tempat umum, taman misalkan. Nah, itu adalah pembuatan kode. Lalu dipasanglah pelang ini di taman. Ya, ini adalah penyampaian gagasan yang berupa gambar atau simbol. Dan akhirnya Jonathan pergilah ke taman bawa mobil ceritanya. Bawa mobil, mau parkir, lihat gambar di larang parkir. Akhirnya si Jonathan ini ngerti, oh berarti saya nggak boleh parkir di sini nih. Ah, saya pindah, muter cari tempat lain. Nah, artinya si Jonathan ini telah melakukan proses decoding atau mencerna dan memahami gambar ini. Gambar dilarang parkir atau P yang dicoret. Kayak gitu. Next. Nah, skema komunikasi. Ada 5 unsur komunikasi ya. Tadi sudah salah satunya sudah dijelaskan, dituliskan itu komunikan ya. Jadi yang pertama itu adalah komunikator. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan. Nah, komunikan orang yang menerima pesan. Yang ketiga itu pesan. Pesan itu adalah sesuatu yang disampaikan. Yang keempat media, alat untuk menyampaikan pesan. Dan yang kelima efek atau perubahan yang terjadi atau feedback gitu kan, perubahan yang terjadi setelah menyampaikan pesan. Nah, misalkan contoh kemarin seperti ini. Komunikator memiliki pesan, baik itu berupa gerakan, simbol, ataupun kata-kata. Tadi simbol sudah ya yang dilarang parkir nih, ini simbol. Kata-kata ya kata-kata lah biasa, gerakan ya gerakan kayak melambaikan tangan itu pun pesan kan, kayak melambaikan tangan, mengacungkan jempol itu pesan. Nah, pesan ini diantarkan kepada komunikan kalau secara langsung. Tapi kalau misalkan lewat media, bisa medianya apa? Bisa HP lewat SMS, TV lewat siaran di televisi, medsos lewat posting Instagram, nyinyir, TikTok dan lain sebagainya, atau lewat radio dan lain-lain lah media. Nah, setelah komunikan ini mendapatkan pesan, maka komunikan akan memberikan feedback atau umpan balik kepada komunikator. Jadi di sini setelah mendapatkan feedback, apakah akan ada perubahan pada si komunikan? Maka kalau misalkan ada perubahan, artinya proses komunikasi telah berjalan dengan semestinya. Seperti itu. Next. Nah, misalkan contoh nih. Ini misalkan gambar orang melambaikan tangan. Artinya apa? Melambaikan tangan. Sini mas, gitu kan. Atau hey, dan sebagainya. Selanjutnya, tanda apa ini? Ya, ini adalah tanda oke. Oke, siap, gitu kan. Kalau ini tanda jempol. Itu menandakan bahwa bagus, gitu kan.
Kamu luar biasa. Nah, dan sebagainya. Kalau ini, tanda apa ini? Ya, ini tanda mamah minta duit ya. Kalau orang Indonesia, terus kalau orang Korea ini ya sarangi, lop lop dan lain sebagainya lah. Kalau ini, nah apa nih? Cewek bengedip, silahkan kalian jawab sendiri apa tandanya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan interaksi sosial. Lalu, apa selanjutnya faktor yang memengaruhi interaksi sosial? Faktor pendorong interaksi sosial itu yang pertama adanya imitasi. Apa itu imitasi? Imitasi adalah tindakan meniru segala sesuatu yang ada pada diri orang lain. Yang kedua, ya, karena imitasi sama identifikasi ini kadang suka tertukar. Jadi saya dahulukan dulu aja menjelaskan kedua ini. Yang pertama imitasi, tindakan meniru segala sesuatu yang ada pada diri orang lain. Yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi adalah usaha seseorang untuk menjadi sama atau identik. Nah, menjadi sama, identik dengan orang yang ditirunya, baik dari segi gaya, hidup, dan perilakunya. Jadi kalau imitasi cuma niru aja yang ada di dalam diri orang lain, kalau identifikasi pengen sama banget, sama persisnya sebisa mungkin gitu. Itu adalah identifikasi. Nah, next contohnya. Misalkan ini contoh imitasi. Orang-orang ini ya lihat mamanya loncat-loncat, anaknya ikut loncat-loncat, imitasi. Nah, ini imitasi. Nah, gambar ini lihat mamanya lagi telepon, anaknya ikut-ikutan telepon, imitasi. Ya, ini enggak lah itu, bukan. Nah, itulah pokoknya. Next selanjutnya itu adalah tadi imitasi, sekarang adalah contoh dari identifikasi. Nah, misal ini, apa yang kalian lihat itu adalah apa yang kalian lihat itu adalah boneka Barbie. Nah, ternyata ada orang di dunia ini yang mau mirip sama Barbie dan menghabiskan seluruh uangnya untuk operasi plastik agar supaya mirip sama Barbie. Nah, ini orang orang Rusia kalau nggak salah nih. Dan ini kisah nyata. Next, yang kedua, identifikasi yang kedua, ini adalah di Thailand kalau nggak salah. Ada orang Thailand ingin sama seperti Superman. Sehingga dia melakukan operasi plastik berpuluhan kali, berulang-ulang, berpuluhan kali. Nah, ini before-nya dan ini after-nya. Ya, next ya. Nah, selanjutnya, faktor pendorong interaksi yang selanjutnya itu adalah yang ketiga, sugesti. Apa itu sugesti? Yaitu pengaruh yang diberikan kepada seseorang agar dapat menuruti atau melaksanakan apa yang disugestikannya. Itu adalah sugesti. Jadi, pengaruh yang diberikan kepada seseorang agar dapat menuruti atau melaksanakan apa yang disugestikannya. Bahkan orang yang diberi sugesti pun tidak menanyakan kenapa harus nurut gitu. Yang penting nurut aja, itu sugesti. Yang keempat, itu adalah simpati. Kalau simpati itu ketertarikan perasaan seseorang terhadap orang lain. Nah, kalau simpati, ketertarikan perasaan seseorang terhadap orang lain. Contohnya, ini contoh sugesti pengobatan alternatif, misalkan yang dilakukan oleh oknum-oknum ya. Kamu bisa sehat asalkan kamu nurut dan sebagainya. Para dukun-dukun gitu kan biasanya pecahin telurnya ada pakunya, padahal itu cuma trik sulap. Kamu sembuh kalau sudah dikeluarin pakunya, bilang misal ya. Nah, karena tersugesti dia sembuh, akhirnya dia merasa dirinya sembuh. Padahal belum tentu. Makanya kalau misalkan sakit, lebih baik ke dokter. Kan kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah contoh simpati. Jadi simpati itu adalah ketertarikan perasaan terhadap orang lain. Nah, ini simpati nih. Kayak misalkan ini ada nenek-nenek mau nyebrang. Ini ada dua anak kecil ya. Nenek-nenek mau nyebrang. Di sini ada dua anak kecil.
Nah, melihat ya mereka tuh ketika melihat cuma bilang, kasiannya nenek-nenek itu mau nyebrang nggak bisa. Nah, itu tuh adalah simpati. Kalian memiliki ketertarikan perasaan terhadap orang lain. Yaitu perasaan apa? Perasaan kasihan kan kalau anak kecil ini. Atau seperti ini, peduli banjir Brebes. Nah, kalau kalian peduli, kalian cuma kasihan aja sama banjir yang terjadi di Brebes. Nah, ini berita lama ya. Kalau yang terbaru tuh di Masamba ya, yang baru tuh. Cuma kasihannya di Masamba banjir. Nah, itu adalah simpati. Nah, simpati akan berubah menjadi empati manakala rasa simpati tersebut diikuti oleh tindakan. Misal, nah yang tadi cuma kasihan aja. Kasihan ya, ada nenek-nenek mau nyebrang gitu. Yuk kita seberangin. Nah, ketika mereka menyeberangkan nenek-nenek ini, maka ini adalah empati. Kalau ini tadi simpati ya. Simpati. Jadi simpati berubah jadi empati manakala kalau misalkan eh, rasa ketertarikan perasaan pada orang lain tersebut diikuti, ditindaklanjuti dengan sebuah tindakan. Nah, ini empati. Next. Nah, ini contoh empati lainnya. Nah, ini empati atau simpati nih kalau misalkan kayak gini. Ya, simpati atau empati kalau misalkan kayak gini. Nenek cuma diliatin aja gitu kan. Silahkan jawab oleh diri kalian sendiri ya. Nah, selesai pertemuan kita kali ini. Semoga kalian tidak puas dengan penjelasan yang saya utarakan sehingga kalian uh, bisa baca-baca lagi di materi yang di buku ataupun cari bahan-bahan yang lain untuk membulatkan pemahaman kalian mengenai materi hubungan sosial. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.